Welcome back to the show guys, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini seru banget sih hari ini kita ngebahas mengenai dunia persahaman. Ini masih barengan saya Ditan sama Nuke rekan saya. Dan kita Gue masih mau gimmick. Apa? Oh iya, gimmick. Ini langsung itu cek tadi. Aplikasi Bareksa, Bibit Iya, gitu ya. aku cari tahu tadi kan kata kamu di salah satu e-commerce ada ya. Coba. Nih, buka gue. Oh, oke. Buka dulu aplikasinya. Oke, ini terlepas dari tema kita hari ini, kita mau ngebahas tentang berita-berita lain yang gak kalah menarik. Karena kalau ngebahas saham tuh panas menurut saya. Hot. Saya masih nggak ngerti sih, tapi ntar aja lah ya di balik layar kamu ajarin aku mulai Nanti aja lah. penasaran. Ini ngomong tentang panas, ini ada suhu terpanas kutub ini Oh di iya, kutub utara. ya ampun. Ini mereka memecahkan rekor sampai 38 derajat Iya. Celcius. Kok kayak Jakarta ya? Dan sedihnya tadi aku juga belum lama baca beritanya gara-gara pemanasan global ini ya, salah satu jenis hiu yang memang ada di sana sekarang pindah itu sampai ke utaranya jauh banget. Jauh banget, nyari Karena yang mereka nyari ini, iya. Nyari yang Jadi dingin. kasihan, salah satu takutnya ekosistemnya keganggu, mereka banyak yang meninggal, punah mati. gitu. Kan hiu tuh gak boleh mati, kalau mati rantai makanan yang Terus lainnya berantakan. iya kayak Hiu, gitu. kupu-kupu tuh jangan. Oke. Iya, makanya aduh. Ini suhu tertinggi benua Arktik di kutub utara ini pecah rekor tahun 2020. Wow. 2 tahun lalu yaitu tadi saya bilang 38 derajat Celcius. Ini terdapat di kota Verkhoyansk di Rusia ya. Dan ini rekornya dipaparkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang berada di bawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Ya, sementara itu, Samudra Arktik sendiri ini diperkirakan telah mengalami pemanasan global sejak abad ke-20. Iyalah, sejak Industrial Revolution sebenarnya. Diambil dari CNN, ada studi yang diterbitkan oleh jurnal Science Advance ini menemukan bahwa ekspansi air dari Samudra Atlantik yang hangat ke Samudra Arktik ini disebut dengan Atlantification. Nah, ini telah membuat suhu perairan Arktik yang diteliti meningkat sebanyak 2 derajat Celcius sejak tahun 1990. Iya. Nah, Gitu itu kan, tadi kan, panas. aduh serem ya, dengar 38 derajat guys. Dan pemanasan yang terjadi di Arktik ini dapat menyebabkan kenaikan air laut. So, pastinya ya, dan juga perubahan iklim dan juga pola curah hujan. Ya, dan dengan meningkatnya cuaca di sana tuh menjadi ekstrim dan mengurangi stok ikan, burung, dan mamalia laut. Ini dikutip dari WWF ya, Ya. gitu. Dan puluhan ribu ibu rumah tangga di India bunuh diri pada tahun 2020. Aduh, sedih banget. Ini Kabar berita yang selanjutnya ini sama-sama miris ya. Miris. Tadi di kutub utara iklim, Mm. ini sosial. Iya, karena di India juga selain pandemi mungkin cuaca Iya. panasnya naik juga. Iya, jadi ada sekitar 22.370, taruhlah hampir 23.000 ya, bayangin tuh ibu-ibu rumah tangga bunuh diri tahun lalu sepanjang Ini 2020. Berarti satu hari tuh 61, sekitar 60-an, Aduh, miris 61 ibu rumah tangga bunuh banget, ya diri ampun. setiap hari atau satu setiap 25 menit. Iya, astagfirullahaladzim ya, mudah-mudahan nggak ada lagi deh bunuh diri Di dan India nih. ini ibu rumah tangga di sana menyumbang sekitar 14,6% dari total hampir 154.000 ya kasus bunuh diri yang tercatat di India pada tahun 2020, dan jumlah ini lebih dari 50% dari total jumlah perempuan yang bunuh diri. Iya, serem banget loh. Miris. Ya ampun, ya, mudah-mudahan nggak ada lagi lah ya. Iya. Kaum ibu rumah tangga di Sedih dia ataupun tau. di negara manapun. Udah pada putus asa. Nah, Udah ini pada putus asa, iya. selanjutnya nih dari tahun 1997 NCRB ini sudah mulai mengumpulkan data bunuh diri berdasarkan pekerjaan. Dan sedihnya lebih dari 20.000 ibu rumah tangga telah melakukan bunuh diri setiap tahunnya. Dan pada tahun 2009 jumlah tersebut meningkat menjadi 25.092 orang. Laporan selalu menyalahkan bunuh diri pada masalah keluarga atau masalah terkait pernikahan. Ya, budaya menikah di India memang agak rumit. Masih kuno tapi agak rumit untuk zaman Iya, sekarang. kaku ya. Namun, pakar kesehatan mental mengatakan bahwa alasan utama adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merajalela Aduh. dan pekerjaan sehari-hari yang membosankan yang dapat membuat pernikahan menindas serta kondisi perkawinan tercekik ya. Ya. Ini menurut Zrivastava, kebanyakan anak perempuan dinikahkan segera setelah mereka berusia 18 tahun. Itu adalah usia yang sah untuk menikah ya, dan perempuan itu menjadi istri dan menantu yang menghabiskan sepanjang hari di rumah untuk memasak, membersihkan, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Kondisi ini membuat pendidikan dan mimpi perempuan menjadi tidak lagi ada, dan akhirnya ambisinya mulai padam perlahan.
Kondisi itu juga mendorong keputusasaan dan kekecewaan muncul dan keberadaan belaka menjadi siksaan. Jadi dengan hidup aja udah siksaan buat mereka. Iya, Gitu loh. karena gini, kalau di India yang aku tahu kan yang kaya-kaya. Iya, ada Yang miskin emang kastanya, miskin papa ada banget kastanya. gitu. Di sana tuh parahnya gitu. Yang kaya lu tajir banget. Tapi yang miskin lu miskin papahnya fakir miskin betul, sekali kaum papanya gitu. parah banget. Nah, ini Parah. psikiater Sumitra Patare mengatakan bahwa banyak kasus bunuh diri di India yang sangat impulsif. Itu yang kamu bilang tadi sih. Iya, sebenarnya. karena aku baca beberapa hari lalu juga baru baca ada berita maksudnya sampai kayak orang di India yang fakir miskinnya papa banget gitu ya, mereka nggak punya rumah dan jangan heran kalau ke sana banyak nemuin orang-orang tidur pinggir jalan karena benar-benar nggak punya rumah dan Iya. nggak punya keluarga Dan atau emang ada kastanya kan, iya. kasta yang nggak punya rumah tuh mereka juga ada. kurang Iya, lebih jadi kayak di gitu. jalan mereka bisa berpindah-pindah. Ya Allah, bersyukur ya kita masih bisa hidup Baik-baik aja. maksudnya baik-baik aja walaupun tidak lebihnya tidak kaya, bukan yang kaya tapi setidaknya cukup gitu ya. Oke, sedih ya kalau gitu kita next aja, kita masuk ke segmen selanjutnya. Gue langsung terhura nih. Kita bahas terhura. tips-tips aja yuk, mau nggak ya? Kita ngebahas tips-tips aja buat pemirsa milenial dan kakak-kakak di rumah nih ya. Jadi ini kan bentar lagi mau akhir tahun, mau awal tahun ya. Banyak diskon. Saatnya shopping, berbelanja. Aku gitu udah kan. seneng sekali kalau ada tulisan 70%. 60 belum ya? Tunggu 70 ya? Biasanya 50 plus 20 Oke. gitu kan. Iya 50 kalau beli berapa, 20 kalau beli berapa. Ada yang enggak, Tan. Enggak. Ada yang bener-bener 50 Satu, plus 50 20. Iya. Makanya harganya langsung merasap. Sat. Langsung turun ya? Ya itu ibu-ibu dan kaum-kaum perempuan udah langsung yang mana Nah lagi ini nih. penting nih buat kaum perempuan kayak kamu nih. Jadi sebagian orang terutama kaum wanita ini pasti memanfaatkan diskon yang diadakan oleh toko-toko pasti ya. Toko lokal, toko internasional. Dan pasti juga kalian semua nih nggak mau ketinggalan dong. Nggak mau ketinggalan diskon gede-gedean pasti ya. Ya nggak sih? Nah ini ada 3 tips untuk belanja barang impor di awal tahun. Yang pertama, ini ada perusahaan teknologi GlobalWise. Dia mencatat terdapat tren di masyarakat Indonesia yang membeli lebih banyak barang dari luar negeri. Iya, saya akuin, saya juga. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, nilai barang yang diimpor ke Indonesia dalam bulan Januari hingga Agustus tahun 2021 ini telah meningkat sebesar 29%. Bisa kan 2020 sempat lockdown. Iya, dan anjir Pengiriman banget. dari luar ya, lockdown ya. Dan itu memang pasar ekonomi itu bener-bener yang Berantakan semua. aur-auran lah kalau kata orang mah itu. Aduh, jadi nah ini dia kita harus memanfaatkan momentum promo dari luar negeri nih. Kalau sekarang kan udah mulai bisa nih. Jadi tips yang pertama kamu harus coba adalah dengan memanfaatkan promo besar-besaran dari beberapa brand di luar negeri. Contohnya ada Black Friday, terus pada tanggal 26 November lalu tuh katanya yang di Harbolnas 12 itu wah banyak banget kan yang ngasih gratis ongkir, Benar. diskon sampai berapa persen. Sampai dikasih cashback belum selesai juga. Iya, waduh parah deh. Makanya tuh kalau kita belanja di tanggal 12 itu ada tulisan kan, mohon maaf apabila terjadi Pengiriman. keterlambatan pengiriman Dalam karena pengiriman. membludaknya dalam ya? iya Oke, 12 itu. Poin gitu. kedua selanjutnya kita juga harus mengetahui biaya cukai yang masuk dari luar negeri. Jadi kalau udah dapat promo atau diskon, kita juga harus tahu tiap barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri itu wajib dikenakan Iya, pajak. pasti. Ya kan? Nah ini diambil dari ketentuan pajak barang impor dari beacukai.go.id. Pemerintah telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199/PMK titik 10/2019. Dalam aturan ini, Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman sebelumnya itu $75. Tapi berubah menjadi $3 per kiriman itu udah kena bea masuk. Oh, Gitu. lebih enak. Ini yang biar murah ya. meningkatkan ini lokal juga, biar meningkatkan produk lokal juga. Iya, iya, iya. Nah, selain itu pengenaan pajak untuk membeli barang dari luar negeri akan tergantung pada jenis dan harga barang masing-masing gitu. Betul. Dan selanjutnya ini tipsnya kalian juga harus cari tahu cara pengiriman dan pembayaran barang dari luar negeri Ya, ya, benar. gitu kan. Nah, terkait pengiriman barang dari luar negeri yang tentunya berbeda banget dari dalam negeri nih, ya kan? Dan kalian bisa memastikan dulu nih kalau pedagang dapat mengirimkan sampai ke alamatnya kalian karena biayanya, berapa lamanya, waktu yang dibutuhkan, terus sampai akhirnya kalian harus melanjutkan pembayaran. Kalau Nuka sih ngalamin untuk di e-commerce ya, sebenarnya kalau sekarang sih udah lebih mudah ya. Sekarang udah lebih mudah. Dan Cuma kita kan, bisa nge-track dia Bener. udah sampai di mana nih barang kiriman kita. bener, saya biasanya Iya. kalau beli barang dari luar negeri itu antara dua, kalau nggak Lazada, Shopee. Iya, aku di Nah, Shopee tapi juga. kalau mereka ngirim itu udah dengan bea cukai.
Iya, jadi kita udah ketahuan Udah tahu. kan. Harganya itu udah Betul, termasuk udah harga jelas. pajak, ongkirnya juga udah termasuk Betul. bea cukai Nah, itu tadi. Sekarang tuh ada beberapa aplikasi lagi kalau kita mau belanja kayak eBay Amerika atau Alibaba kalau kita mau beli grosir dari Cina itu. Nah, mereka itu biasanya nggak naruh bea cukai. Jadi jangan salah ya, itu harga belum bea cukai itu. Biasanya setahu saya enggak kok. Beberapa tahun lalu saya pernah iseng nyoba-nyoba, saya nggak beli juga, iseng aja kalau mau beli kayak gimana, dan ternyata mereka tidak naruh bea cukai. Mereka hanya naruh list di bawah pakai bahasa Inggris gitu. Biaya pengiriman ke Indonesia ini belum termasuk bea cukai ya. Gitu. Jadi kita harus Iya. ngitung sendiri. Makanya aku lebih suka pakai e-commerce gitu aja, Iya, karena udah pasti. udah ketahuan harga udah termasuk, jadi kita nggak ribet-ribet, nggak pusing gitu ya Bener. mikirinnya. Dan ini ada juga yang menyarankan bahwa kalau ada barang yang nggak bisa dikirim ke Indonesia, kita bisa minta bantuan kepada teman yang tinggal di luar negeri. Kalau punya Iya, jadi caranya yang di negara tersebut. bisa. Jadi caranya gitu. dia beli dulu, dia kirim. Jadi kirimnya bukan Iya. kirim beli. Iya Gitu. betul, kirim paket biasa. Benar. gitu. Makanya ini setelah tahu tips-tipsnya, ya saya jadi tertarik sih pengen beli barang impor murah karena saya jujur saya nggak tahu tuh yang tadi. Apalagi sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru ya, duh saya- diskon gede-gedean guys di mana-mana. Saya tadi nggak gitu. tahu tuh bahwa itu bisa kayak gitu, bener juga. Iya, tapi kalau makanya kita sengaja nih, siapa nih yang temen gue yang lagi ada di Singapura, jelaskan kadang kosmetik atau apa lebih Kosmetik. murah. Makanya selain barang impor kita juga bisa membeli produk di dalam negeri. Jangan lupa untuk dukung UMKM Indonesia pastinya ya. Jangan lupa. Iya loh. dong, gini, kita boleh ya beli, nggak ada yang bisa ngelarang kok kalian mau beli produk-produk brand-brand luar negeri, tapi dukung juga nih brand-brand lokal. Bener. Karena kita memajukan UMKM bangsa kita sendiri. Ya, dan gitu. tadi kalau ngomongin tentang bea masuk, jadi dulu itu bea masuk tuh baru dihitung kalau pembelian $70. Jadi banyak tuh yang beli barang-barang perintilan kecil-kecil tuh nggak ada bea masuknya. Iya. Jadi banyak banget importir yang asal kirim ke kita, terus langsung kita jual gitu ibaratnya dengan murah tanpa bea masuk. Nah, karena tiba-tiba jadi ada banyak gitu kan, mau nggak mau akhirnya sama pemerintah diturunin. Sekarang $3 udah kena bea masuk. Ini Tuh tujuannya kan. adalah untuk meningkatkan produk-produk Indonesia juga. Iya Supaya dong. orang-orang nggak asal beli, beli dari luar Iya, negeri, nggak, cari di Indonesia aja lebih murah. Iya, Gitu. jadi kalian harus cinta juga dengan barang produk Indonesia ya. Mhm. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Bangga produk Indonesia gitu Dan nggak usah kan. takut juga kalau misalnya kalian punya kelebihan sendiri, bisa bikin sesuatu, bisa bikin suatu Iya, produk. betul. Bikin sendiri. Bikin. Punya kita sendiri. Jadi kita juga punya UMKM sendiri. Bener, Gitu. hasil karya anak bangsa gitu. Yaps. Aduh, tanpa terasa udah 1 jam aja kita nemenin kakak-kakak Aha. semua di sana dan juga milenial di seluruh Terima Indonesia. kasih banget udah temenin kita, dan jangan lupa Yap. kita masih di tengah pandemi, jangan lupa 6M-nya. Memakai masker, terus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, Jaga jarak. mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk membatasi makan bersama. Betul Kalau mau hidup sekali. bersama, sahih dulu Jangan guys ya. Jangan buffalo gathering nggak baik. Nggak Kalau gitu baik, saya Dita guys. Sudiro pamit undur diri. Saya Nuka Azita beserta tim yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik hanya, hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.